Cara masuk mereka gampang kalau saya lihat polanya. Pertama dikirimkan seorang anak ya yang good looking, penguasaan bahasa Arabnya bagus, hafiz begitu, mulai masuk, ikut-ikut jadi imam. Lama-lama orang situ bersimpati, diangkat jadi ikut mengurus masjid. Kemudian mulai masuk temannya dan lain sebagainya, mulai masuk ide-ide yang tadi kita takutkan. Sehingga memang kami, dan saya kira kami sepakat dengan Bapak Menteri Pan-RB juga, untuk mewaspadai sekali bahwa semua rumah-rumah ibadah di lingkungan institusi pemerintah, pengurusnya harus pegawai pemerintah. Tidak boleh ada masyarakat di situ ikut jadi pengurus di sana. Dengan demikian juga penceramah-penceramahnya diambil juga dari mereka-mereka yang kita yakini bicaranya tidak aneh-aneh. Halo sahabat Inspirasi News, Majelis Ulama Indonesia meminta Menteri Agama Fahrul Razi menarik ucapannya terkait paham radikal masuk melalui orang berpenampilan menarik atau good looking dan memiliki kemampuan agama yang baik. MUI menilai pernyataan Fahrul itu sangat menyakitkan. MUI minta agar Menak menarik semua tuduhannya yang tidak mendasar karena itu sangat menyakitkan dan mencederai perasaan umat Islam yang sudah punya andil besar dalam memerdekakan negara ini dan mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, kata Wakil Ketua MUI Muhyiddin Junaidi kepada wartawan Jumat 4 September 2020. Muhyiddin lantas menyinggung pemahaman Menak Fahrul Razi tentang isu-isu radikal. Jangan sampai, kata Muhyiddin, Fahrul mendukung para pihak yang mempunyai agenda terselubung. Pernyataan tersebut justru menunjukkan ketidakpahaman Menak dan data yang tidak akurat diterimanya. Seakan-akan yang radikal itu hanya umat Islam dan para hufat Al-Quran. Seharusnya Menak yang berlatar belakang militer lebih mengerti tentang peran umat Islam Indonesia dan menjadikannya sebagai rujukan untuk menciptakan stabilitas nasional, persatuan dan kemajuan di tengah Kebhinneka Tunggal Ikaan, kata Muhyiddin yang juga Ketua Hubungan Kerjasama Internasional PP Muhammadiyah tersebut. Menak harus banyak bicara literatur yang benar, bukan ceramah yang disiapkan oleh pihak yang sengaja punya hidden agenda di negeri ini. Seharusnya ia berterima kasih dan membantu semua pihak yang mendorong proses islamisasi di kalangan generasi muda dengan hero umat Islam yang ingin menghafal Al-Quran, sambung Muhyiddin. Muhyiddin juga menyindir Fahrul yang dianggap kerap menyudutkan umat Islam sejak menjabat Menak. Padahal, kata Muhyiddin, ada pengikut agama lain juga melakukan gerakan radikal. Menak tak boleh mengeneralisir satu kasus yang ditemukan dalam masyarakat sebagai perilaku mayoritas umat Islam. Sejak jadi Menak, yang dijadikan kambing hitam kan adalah umat Islam. Ia sama sekali tidak pernah menyinggung pengikut agama lain melakukan kerusakan, bahkan menjadikan rumah ibadah sebagai tempat untuk mengkader para generasi anti-NKRI dan separatis radikalis yang jelas musuh bersama. Menak menghilangkan semua stigma negatif tentang umat Islam yang beramar ma'ruf dan nahi mungkar demi tegaknya keadilan dan kebenaran di negeri ini, tutur Muhyiddin. Pernyataan Menak Fahrul Razi terkait strategi paham radikal masuk di lingkungan ASN dan masyarakat itu disampaikan di acara webinar bertajuk Strategi Menangkal Radikalisme pada Aparatur Sipil Negara yang disiarkan di YouTube Kemenpan RB Rabu 2 September. Awalnya Fahrul menjelaskan paham radikal di lingkungan ASN harus diwaspadai saat dia pertama kali masuk dan dengan cara apa dia masuk. Kalau kita bicara tentang radikalisme ASN, maka banyak tempat yang perlu kita waspadai. Tempat pertama adalah pada saat dia masuk. Kalau tidak kita seleksi dengan baik, khawatir kita benih-benih atau pemikiran-pemikiran radikal itu akan masuk ke pemikiran ASN, kata Fahrul mengawali diskusi. Fahrul kemudian meminta Kemenpan RB atau instansi lainnya yang berkaitan menyeleksi ASN harus betul-betul memperhatikan itu. Lalu dia mengatakan ada kemungkinan radikalisme itu masuk dengan dua cara, yakni melalui lembaga pendidikan dan rumah ibadah. Selain melalui pendidikan, ada paham radikal yang masuk melalui rumah ibadah ASN atau di lingkungan masyarakat. Dia pun bercerita pernah mendeteksi adanya paham radikal di lingkungan kementerian, tapi dia tidak menyebutkan kementerian mana.
Saya katakan, di tempat institusi pemerintahan sangat banyak peluang untuk masuk pemikiran-pemikiran radikalisme, sehingga saya pernah mengingatkan seorang menteri karena saya pernah sholat Jumat di tempat itu. Mohon maaf, kalau saya bilang sholat Jumat, bukan berarti kalau radikal itu hanya Islam saja. Bukan. Saya sholat Jumat di masjid itu saya terkejut. Saya WA menteri yang bersangkutan, "Bu, ini bahaya sekali nih. Kok saya sholat Jumat di situ khutbahnya menakutkan banget itu. Kok bisa seperti itu masuk di kita?" Beliau bilang, "Pak, dulu banyak lagi. Sekarang sudah bisa kikis habis, masih ada sisa-sisanya dikit. Akan saya kikis habis lagi. Jadi kembali ini, luar ibadah bukan hanya di luar di sana. Di dalam BUMN, di lingkungan pemerintahan pun masuk," ungkapnya. Adapun cara paham radikal masuk adalah melalui orang berpenampilan baik atau good looking dan memiliki kemampuan agama yang bagus. Si anak good looking ini, kata Fahrul, jika sudah mendapat simpati masyarakat bisa menyebarluaskan paham radikal. Cara masuk mereka gampang. Pertama, dikirimkan seorang anak yang good looking, penguasaan bahasa Arab bagus, hafid, mulai masuk, ikut-ikut jadi imam. Lama-lama orang di situ bersimpati, diangkat jadi pengurus masjid. Kemudian mulai masuk temannya dan lain sebagainya. Mulai masuk ide-ide yang tadi kita takutkan, ucap Fahrul. Cara masuk mereka gampang kalau saya lihat polanya. Pertama, dikirimkan seorang anak ya yang good looking, penguasaan bahasa Arabnya bagus, hafiz, mulai masuk, ikut-ikut jadi imam. Lama-lama orang situ bersimpati, diangkat jadi ikut mengurus masjid. Kemudian mulai masuk temannya dan lain sebagainya, mulai masuk ide-ide yang tadi kita lakukan. Sehingga memang kami, dan saya kira kami sepakat dengan Bapak Menteri juga untuk mewaspadai sekali bahwa semua rumah-rumah ibadah di lingkungan institusi pemerintah, pengurusnya harus pegawai. Tidak boleh ada masyarakat di situ ikut jadi pengurus di sana. Dengan demikian juga penceramah-penceramahnya diambil juga dari mereka-mereka yang kita yakini bicaranya tidak aneh-aneh.